Untuk merespon berbagai ancaman dari intervensi dari negara-negara Eropa, Jokowi mengancam akan keluar dari organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa mencoba mengancam Jokowi dengan gugatan, namun justru Jokowi mengancam balik dengan mengatakan akan keluar dari WTO jika Uni Eropa terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan merugikan Indonesia. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sendiri merupakan produk buatan Eropa, jadi sudah sepantasnya mereka akan membela tuannya sendiri. Jokowi kesal dengan kebijakan yang terus dilarang oleh negara-negara barat itu. Mereka selalu bermain keroyokan untuk menggenjot negara-negara berkembang agar patuh terhadap aturan yang dibuat Uni Eropa. Pasal demi pasal mereka terapkan untuk menjatuhkan sedikit semangat perjuangan dari negara berkembang untuk berubah menjadi maju. Namun tidak dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Ia terus melakukan manuver ekonomi demi melancarkan hilirisasi di tanah air. Saat digertak, Jokowi justru mengancam akan keluar dari WTO. Kerugian terus-menerus dialami oleh Uni Eropa, bahkan bukan hanya Uni Eropa saja. Negara-negara tetangga Indonesia terkena dampak dari kebijakan Jokowi ini. Kebijakan yang bisa dikatakan bagus dan mampu menunjukkan kekuatan Indonesia di kancah internasional. Perlu diketahui, Uni Eropa memandang Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki ekonomi yang strategis. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia perlu pemimpin yang berani dan tahu cara melawan penjajah di era yang milenial. Tentunya sosok yang pintar seperti Jokowi harus ada untuk melawan hegemoni Eropa di Indonesia. Indonesia terus melakukan inovasi agar bisa menjadi negara maju dan bisa bersanding dengan negara maju lainnya. Hilirisasi menjadi kunci sukses untuk menunjukkan keberanian dan pengaruh besar Indonesia. Meski mendapatkan gugatan Uni Eropa atau WTO, pemerintah tetap bersikeras melakukan hilirisasi industri demi mendapatkan nilai tambah. Setelah nikel, pemerintah kembali melarang ekspor bauksit pada Juni tahun 2023 mendatang. Meski pelarangan ekspor biji nikel mendapatkan gugatan Uni Eropa di WTO, pemerintah tetap menerapkan program hilirisasi raw material. Melalui program hilirisasi, pemerintah akan mendapatkan keuntungan di antaranya menyerap tenaga kerja dan menarik investasi. Indonesia sudah menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai. Di tengah ancaman resesi global di mana ekonomi di sejumlah negara mengalami perlambatan, hilirisasi industri menjadi solusi bagi Indonesia. Jika program hilirisasi diterapkan ke beberapa komoditas tambang, maka tidak menutup kemungkinan keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju akan tercapai. Pekan lalu, pemerintah mengumumkan untuk melarang ekspor bahan mentah bauksit pada Juni 2023. Hal ini dilakukan demi mendapatkan nilai tambah ekonomi. Melalui program hilirisasi industri dan sebagai negara penghasil komoditas, rencana hilirisasi industri ini harus dikembangkan demi mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia pernah menyebutkan beberapa negara yang ingin meningkatkan taraf negaranya menjadi negara maju sudah melakukan hilirisasi. Di antaranya adalah Inggris yang melarang ekspor bahan mentah pada abad ke-16 untuk mendorong industri tekstil di dalam negeri. Lalu ada Amerika Serikat yang menerapkan pajak impor yang sangat tinggi di abad ke-19 dan abad ke-20 untuk mendorong industri di dalam negeri. Sama dengan Amerika, China juga menerapkan hal serupa dengan mendorong TKDN sampai 9%. Untuk industri otomotif, kebijakan ini juga diterapkan Inggris untuk perusahaan otomotif di tahun 1960-an dengan peraturan TKDN sampai dengan 80%. Negara lain yang menerapkan hilirisasi industri adalah Finlandia hingga tahun 1987. Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20% dikategorikan sebagai perusahaan berbahaya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang salah. Beberapa negara maju pun juga melakukan hal serupa dan sudah waktunya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia sampai mati-matian melarang ekspor bahan mentah meski harus berhadapan dengan gugatan banyak negara di WTO? Ternyata jawabannya adalah untuk mengubah nasib Indonesia.
Meski dapat banyak tantangan dari beberapa negara, Indonesia tetap bersikeras menerapkan hilirisasi. Dari sisi ekonomi nasional, pemerintah mengklaim akan mendapatkan banyak manfaat dengan hilirisasi dan industrialisasi. Misalnya, hilirisasi pada nikel telah mampu meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Ekspor besi baja di tahun 2014 angkanya sekitar 16 triliun rupiah. Namun setelah program hilirisasi di tahun 2021 langsung melonjak menjadi 36 triliun rupiah. Di awal tahun 2020 sumbangan dari nikel ditargetkan bisa mencapai 440 triliun. Hilirisasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak bisa beranjak dengan hilirisasi, maka value tidak akan bertambah. Oleh karena itu, hilirisasi sebagai komoditas terus didorong oleh pemerintah. Karena itulah setelah nikel, pemerintah akan mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan juga timah. Hal itulah yang tentu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekspor minerba dalam konteks sekarang. Tentu hal ini bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah di saat perekonomian sejumlah negara melambat, sementara kebutuhan komoditas terus meningkat.